Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anika Fira Septiana Dewi, NIM R02170113 dari K3 Angkatan 2017. Di sini saya akan membahas dan menjawab pertanyaan dari soal tugas skill kompre K3 Angkatan 2017. Nah, dari studi kasus itu dapat diambil inti di mana suatu perusahaan yang bergerak di sektor konstruksi pembangunan memiliki pekerja 130 orang dengan jam kerja dimulai pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore. Dalam jangka waktu 8 jam itu 7 jam kerja dan 1 jamnya istirahat. Nah, perusahaan juga berkomitmen untuk menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja serta juga adanya alat pelindung diri untuk pekerjanya. Untuk pertanyaannya, yang pertama, jenis-jenis faktor bahaya apa saja yang berhubungan dengan pekerjaan konstruksi? Faktor bahaya yang berhubungan dengan pekerjaan konstruksi ada faktor bahaya fisika, diantaranya ada kebisingan, getaran, iklim kerja, dan pencahayaan. Untuk faktor bahaya kimia yaitu debu. Nah, selanjutnya yaitu alat ukur dari faktor bahaya yang telah disebutkan di pertanyaan yang pertama. Nama-nama alat ukurnya diantara lain untuk kebisingan, alat ukurnya berupa sound level meter atau noise dosimeter. Untuk getaran, alat ukurnya dinamakan vibration meter. Untuk iklim kerja, alat ukurnya dinamakan heat stress area monitor. Untuk pencahayaan, alat ukurnya dinamakan lux meter. Sedangkan untuk alat ukur dari debu itu dinamakan high volume sampler. Nah, yang ketiga yaitu memperagakan salah satu alat pengukuran dari faktor bahaya di pekerjaan konstruksi. Di sini saya mengambil jenis salah satu alat pengukuran yang dinamakan dengan vibration meter. Vibration meter ini digunakan untuk melakukan pengukuran pada getaran di mesin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang NAB yang diatur dalam Permenaker Trans nomor 13 tahun 2011 tentang NAB faktor fisika dan kimia di tempat kerja. Nah, untuk cara kerja dan prosedur pengukuran alat ini, pertama-tama kita perlu menekan tombol on atau miss. Tujuannya ini untuk mengecek baterai. Selain itu juga berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan alat. Nah, jika pada layar display baterai ini tidak menunjukkan titik 2, berarti baterai ini siap untuk digunakan dan tidak perlu diganti. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kita mengatur skala pengukuran, di mana ini saya telah menentukan untuk satuan pengukurannya yaitu meter per sekon kuadrat. Untuk yang selanjutnya kita menyiapkan objek yang akan diukur. Nah, selanjutnya itu kita melakukan menempelkan alat ini, ujung alat ke objek yang akan diukur secara tegak lurus. Nah, bisa dilihat. Nah, sambil menekan kembali tombol on atau miss. Nah, ini ditahan sampai layar muncul. Setelah itu alat ini dilepaskan. Nah, di sini kita dapat melihat angka yang tertera dari hasil pengukuran yang ditunjukkan dengan angka 0,8. Nah, di sini ini merupakan angka hasil pengukuran yang telah dilakukan. Nah, untuk melakukan pengukuran di objek yang selanjutnya, kita dapat kembali menekan tombol on atau miss ini. Dapat diperhatikan jika alat ini dalam waktu 1 menit jika sudah dilepas dari objek yang diukur akan mati secara otomatis. Selain itu, vibration meter ini dalam melakukan pengukuran tidak ada jangka waktunya. Nah, untuk selanjutnya itu dari soal yang keempat terkait dengan NAB dari alat ukur yang telah diperagakan. Di sini alat ukur vibration meter yaitu NAB getaran alat kerja yang kontak langsung maupun tidak langsung pada lengan tangan pekerja ditetapkan sebesar 4 meter per sekon kuadrat dalam waktu pemaparan 4 jam dan tidak kurang dari 8 jam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.